apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akses jalan tol Sinaksak Kabupaten Simalungun ke tebing tinggi dan Medan resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Tim hoki indoor Putri Jawa Timur berhasil meraih perunggu pada PON ke-21. Tim Putri Sumatera Utara berhasil menyabet emas pada cabur kabadi PON ke-21 tahun 2024. Akses jalan tol Sinaksak Kabupaten Simalungun ke tebing tinggi dan Medan resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Tentunya jalan tol ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan sektor pariwisata. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut langsung dengan tarian Simalungun. Kedatangan Presiden kali ini dalam rangka peresmian jalan tol Sinaksak. Akses jalan tol dari Sinaksak, Kabupaten Simalungun menuju tebing tinggi dan Medan pada Selasa siang. Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR, Bina Marga dan rombongan memencet tombol sirine dan menandatangani peresmian pembukaan gerbang tol Sinaksak. Bapak melaporkan Presiden berharap dengan diresmikannya akses ruas jalan tol ini dapat semakin mempercepat transportasi dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar menuju tebing tinggi dan Medan. Akses jalan tol Sinaksak ini juga diharapkan membangun perekonomian warga Simalungun dan Pematang Siantar agar dapat lebih mudah dan cepat, apalagi untuk pariwisata. Ruas jalan tol akan membuat akses jalan menuju Danau Toba akan lebih cepat. Dibangun sejak tahun 2020 sepanjang 26,2 km dengan anggaran biaya 11,6 triliun rupiah. Dan juga jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat seksi 3 dan 4 yang dibangun sejak tahun 2018 sepanjang 45,6 km dan menghabiskan anggaran biaya 6 triliun rupiah. Jalan tol ini akan menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.994 km. Tentunya ini akan meningkatkan perekonomian dan pariwisata di sekitar akses jalan tol. Direncanakan akses jalan tol Siantar ke Parapat Danau Toba akan selesai di akhir tahun ini, sehingga perjalanan dari Medan ke Parapat Danau Toba semakin cepat. Inasmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Peresmian jalan tol ruas Binjai Langsa, seksi 2 Stabat Tanjung Pura. Pasca perusakan kantor desa Sirambas, Kabupaten Mandailing oleh sejumlah warga setempat, sang kepala desa melaporkan aksi tersebut pada pihak kepolisian. Warga desa geram lantaran selama ini pembagian bantuan langsung tunai tidak adil. Ilman Subdi, Kepala Desa Sirambas Kabupaten Mandailing, Natal, melaporkan ke pihak kepolisian terkait pengerusakan balai desa oleh puluhan massa. Aksi tersebut terjadi pada minggu lalu. Unit Reskrim Polres Mandailing Natal yang menerima laporan kepala desa pada Selasa lalu langsung melakukan olah tempat kejadian dan penyelidikan. Setelah lebih dari 2 jam melakukan olah tempat kejadian perkara, di luar dan di dalam balai desa, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk potongan kayu, batu, pecahan kaca, sisa puing-puing pengerusakan. Anggota masih melakukan penyelidikan melalui keterangan saksi-saksi dengan memanggil para saksi yang ada di TKP
dan mengetahui kejadian pada saat itu. Jadi untuk saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka? Belum, masih penyelidikan. Dalam penyelidikan. Nanti kita perkembangan kita sampaikan. Sebelumnya telah terjadi kericuhan dan pengerusakan di kantor Balai Desa Sirambas, Kabupaten Mandailing, Natal. Aksi protes terjadi karena warga menilai pembagian bantuan langsung tunai tidak adil. Berbekal bukti video pengerusakan, polisi selanjutnya akan memeriksa beberapa saksi, termasuk warga yang melakukan pelemparan dan pengerusakan kantor Balai Desa. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Seorang remaja perempuan dicabuli 10 pemuda. Korban disekap selama 2 hari sebelum akhirnya didatangi orang tua untuk diselamatkan. 2 tersangka telah ditahan Polres Labuan Batu, sedangkan 8 lainnya masih dalam pengejaran. Polisi menahan 2 dari 10 tersangka pencabulan pada remaja. Korban adalah RCV, remaja perempuan berusia 17 tahun. Penahanan terhadap tersangka dilakukan di Satreskrim Polres Labuan Batu. Keduanya sempat dimasa warga saat orang tua korban mendatangi indekos tempat korban disekap. Kejadian yang menimpa korban baru diketahui orang tuanya setelah korban hilang selama 2 hari sejak Jumat 6 September. Tanpa melapor ke polisi, orang tua korban mencari tahu keberadaan anaknya di sebuah kos di tengah perkebunan sawit. Saat ditemukan oleh orang tuanya, korban tertahan oleh 2 pemuda, salah seorang diantaranya merupakan bekas kekasih korban. Korban mengaku mengalami tindakan asusila oleh para pelaku yang keseluruhan berjumlah 10 orang. Warga yang geram langsung menghakimi 2 tersangka. Mantan korban inisial P ini memberikan, itu ada mantan saya, dan kemudian memberikan nomor handphone tersebut kepada salah satu pelaku, yang mana kemudian pelaku bersama 1 orang temannya menjemput korban di sekitar rumahnya, dan kemudian setelah itu langsung dibawa ke persawitan. Di tempat kebun sawit tersebut korban untuk pertama kalinya disetubuhi. Saat ini korban masih mengalami trauma dan di bawah pengawasan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. 8 pemuda yang ikut serta melakukan kejahatan asusila kini masih dalam pengejaran. Putri Alewelubis melaporkan dari Labuan Batu. Sekelompok pelajar dari SMP Negeri 1 Mompang Jaya Mandailing, Natal terlibat bentrok dengan pelajar lain di depan sekolah. Akibatnya 1 pelajar mengalami luka robek di kening. Seorang pelajar mengalami luka setelah terlibat bentrokan dengan sesama pelajar dari sekolah lain. Bentrokan berlangsung di depan SMP Negeri 1 Mompang Jaya, Panyabungan Utara, Mandailing, Natal pada Rabu kemarin. Korban mengalami luka robek di kening akibat terhantam benda tumpul oleh lawannya. Ironisnya, para guru yang mengetahui peristiwa ini tak berbuat apapun saat anak didik mereka terlibat saling bentrok dan adu pukul di depan sekolah. Perkelahian sesama pelajar tersebut akhirnya terhenti setelah beberapa personel kepolisian dari Polres Mandailing, Natal turun ke lokasi sekolah dan menangkap para siswa. Meski bentrokan tak meluas, namun aksi para remaja tanggung ini tak segan-segan melukai lawannya, sehingga aparat kepolisian dan TNI terpaksa turun tangan untuk mengatasinya. Dapat informasi bahwasannya ada kerusuhan di depan SMP Mompang. Jadi mendapat informasi tersebut, kami langsung datang ke TKP untuk menertibkan situasi, dan hingga sekarang masing-masing pihak, baik itu pihak sekolah, pemerintah setempat, kemudian orang tua yang salah satu anaknya menjadi korban akibat ada tadi perselisihan paham, ini masih ditengahi oleh para pihak. Kejadian ini pun memicu reaksi para wali murid yang geram karena pihak sekolah diduga lalai sehingga terjadi bentrokan di depan sekolah tersebut. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal.